Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani fi riwayatin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa qala aidan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in aw sab'is sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir di kelas 6 semester 6B ya, di Prodi Pendidikan Agama Islam, program sarjana Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah kita ini adalah teori-teori perkembangan dari peserta didik ya, lebih tepatnya adalah mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya yakin semuanya sudah paham apa itu perkembangan peserta didik. Jadi peserta didik yang mulai dari, kita sebut saja sebenarnya SD, MI, MTS, Aliyah, SMP ya, kemudian SMK, itu adalah peserta didik yang kita maksud di sini. Jadi sebenarnya kalau TK nanti masuknya ke PAUD ya, PIAUD ya, bayi itu lebih tidak masuk ke sini lagi. Oke, ya. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Ya, ini bentuk dari islamisasi. Coba nanti kita bicara tentang ayat ini, kira-kira korelasinya, hubungannya dengan perkembangan peserta didik itu seperti apa ya. Ini kalau tahu ya, ayat ini sebenarnya cara menafsirkannya dia menggunakan namanya tafsir bil ilmi, yang merupakan perkembangan dari tafsir bi ro'yi. Semester 6 mestinya sudah paham tuh apa itu tafsir bil maksur, tafsir bil ro'yi dengan tafsir bil ilmi ya. Konteksnya kalau secara tekstual kan ini bicara tentang ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah apa? Adalah laib, permainan. Kemudian juga lahun. Lahun itu apa? Ya, sesuatu yang melalaikan. Zina, zina itu artinya perhiasan, sesuatu yang indah. Kemudian apa? Wa tafakhurun bainakum, ya, saling berbangga-bangga dan memperbanyak anak ya. Jadi ini tafsir yang sifatnya kontekstual, hanya bicara tentang keseluruhan. Tapi kemudian kalau kita menggunakan tafsir bil ro'yi dengan tafsir bil ilmi, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya perkembangan dari peserta didik juga ada di sini. Ya, lihat di bagian bawahnya, ya, ada penjelasannya. Silakan. Ada penjelasan tentang makna mulai dari laib atau permainan. Itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh bayi atau balita. Kemudian lahun, ya, ini adalah karakteristik dari anak-anak akhir. Kemarin tuh sekolah dasar tuh. Jadi mereka lebih senang kepada sifatnya itu adalah lahun, ya, permainan. Kemudian ada zina, perhiasan. Biasanya sudah mulai remaja, ya, sudah mulai remaja. Biasanya remaja putra, remaja putri itu suka berhias. Kemudian nanti ada tafakhur, berbangga, dan juga takasur, takasur fil amwal, harta, dan juga anak-anak ya, baik anak-anak yang ideologis ataupun biologis. Ini dari tafsir misbahnya Profesor Dr. Quraisy Shihab ya. Kemudian dari sebuah hadis, ada dua hadis. Ini yang kita sempat kemarin baca ya, kita bahas tentang fitrah education learning atau fitrah learning system. Ya, jadi sistem pendidikan atau pembelajaran berbasis fitrah ya, bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemarin masih ingat, nanti kita akan tanya fitrah itu apa sih konteksnya yang kemarin, ingat ya.
Kemudian juga lanjutan dari cara berpikirnya dan cara mengajarnya itu hadis riwayat Abu Daud tentang muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ini adalah proses ketika tahu perkembangannya seperti ini, maka kemudian bagaimana cara menstimulusnya. Oke, perhatikan semuanya. Nah, ini perkembangan peserta didik yang saya ambil. Pertama kita lihat dari sisi fitrahnya, yang kedua dari sisi internalnya, dan yang ketiga dari sisi eksternalnya. Ya, nanti kalau yang sudah punya anak pasti tahu ya bagaimana fitrahnya. Fitrah ini maksud juga pada karakter. Setiap orang itu karakternya berbeda-beda. Yang suka, ada yang suka ngomong, suka berbicara, suka mungkin marah-marah, ya, ininya apa mungkin cepat ambekan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke ya, lanjut. Dari sini kemudian kita akan bahas tentang, ada yang tahu kenapa sih kita harus belajar perkembangan peserta didik. Coba yang ini, dalam konteks pendidikan. Kenapa kita harus belajar mata kuliah perkembangan peserta didik? Iya, kenapa? Kalau mengembangkan bakat itu dia bukan mata kuliah perkembangan peserta didik, tapi lebih kepada bagaimana mengajarkan skill, kemampuan. Ya, yang sana. Kenapa kita harus belajar mata kuliah perkembangan peserta didik? Agar kita bisa mengukur sampai mana perkembangan. Kalau sudah tahu mau diapakan? Nah, kalau sudah bisa tingkatkan, Pak. Kalau ditingkatkan, sebenarnya bukan ditingkatkan, tapi lebih di motivasi. Oke, yang ujung sana kita tanya. Ujung, ya. Kira-kira apa nih? Kenapa kita harus belajar mata kuliah perkembangan peserta didik? Oke, kalau sudah memahami sifat masing-masing karakter dari anak mau diapakan? Oke, lumayan ya. Jadi ini lihat semuanya. Ini sebenarnya ujungnya. Jadi ketika kita memahami tentang perkembangan step by step perkembangan dari peserta didik, nanti dalam proses pembelajaran itu akan ya mendukung tercapainya, terwujudnya pembelajaran yang efektif. Nah, itu namanya teori pendidikan. Jangan lupa ya. Sama juga nanti kenapa kita harus belajar metode pembelajaran, kenapa kita harus belajar media pembelajaran? Ya karena untuk tujuan pembelajaran efektif. Ya agar pembelajaran itu bisa efektif. Misalnya nih, kalau kita misalnya jadi guru, kemudian kita dihadapkan kepada ya siswa-siswa yang mungkin apa ya? Bukan nakal tapi ini hyperaktif. Gimana caranya nih? Ya di sini kemarin sudah nonton film itu yang pengepungan di Bukit Duri? Ada nonton nggak? Harusnya nonton, guru nih biar tahu, gitu ya, biar tahu bagaimana ketika menjadi guru kemudian ya mengalami mungkin kayak seperti rasisme. Ya rasisme kemudian yang dihadapi itu adalah anak-anak itu yang memang nakal, nakal gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya bukan nakal sih, lebih tepatnya itu adalah punya karakter tersendiri. Misalnya nih, saya dulu waktu ngajar MI, ini bukan rasis ya, saya pernah ngajar MI, kebetulan MI-nya itu adalah pesantren, dan pesantrennya itu memang kebanyakan itu ada yang dari dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTT, dari Timor, dari Papua. Iya, Sumatera ada juga, ada dari Medan ada juga si Hasibuan itu ya. Nah, sebenarnya ini kan bukan ras ya, tapi memang mungkin karakter. Jadi ada biasa karena ngajarnya ini ini sebelah sini barisin laki-laki, barisin ini perempuan kan, kelas 4 waktu itu. Cuman kelasnya aja di sebelahnya barisan si laki-laki kayak gini, barisan perempuan laki-laki. Nah, yang laki-lakinya ini ya, dia tuh sering lari-lari pertama itu. Kedua pas lari ke yang perempuan itu langsung ditarik jilbabnya. Kadang dipasang dibuka gitu. Gimana kesel. Ada satu lagi ada muridnya laki-laki juga. Laki-laki itu agak sedikit Down syndrome gitu. Nah itu sering dikejar, sering dipukulin gitu ya. Saya sampai kesel itu kadang tuh saya pukul pakai
buku biar kenceng suaranya gitu ya, baru diam biasanya. Tapi itu kekerasan sih, dalam kelas nggak boleh ya. Tapi sekarang itu anak udah besar, sudah kuliah di mana ya, di kalau nggak salah itu di Alor. Itu masalah, jadi anaknya tuh udah jadi guru lagi di MTSN gitu ya, di Solles kan. Yang satu yang Arab itu juga dari mana, dia udah kuliah di Madinah kalau nggak salah itu. Ya jadi sebenarnya mereka bukan nakal juga bukan ya, tapi mungkin mereka ya perlu diajarkan. Nah, pertanyaan seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus belajar perkembangan peserta didik ya, agar memahami dari karakter masing-masing siswa, kemudian agar belajar itu lebih efektif. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita mau kasih challenge ya. Satu judul, satu topik adalah 2 orang. Ya, 2 orang cukup menjelaskan tentang pengertian atau definisi. Apa yang dimaksud dengan environmentalism, naturalism, etologis, comparative and organismic, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan moral, ada pengondisian klasik, ada pengondisian operan, ada pemodelan, ada sosial historis, ada psikoanalitik, ada psikososial, ada perkembangan bahasa, ada humanistik. Ini teorinya William Crane. Kalau dalam Islam juga perlu dikembangkan. Kira-kira apa ya teori perkembangan dari tokoh-tokoh Islam. Nah, ini beberapa penjelasannya ya. Ini ketika bicara tentang teori komparatif dan organismik ya. Jadi sebenarnya melihat seorang anak yang tumbuh dan berkembang, kemudian melihat ini faktor apa sih yang memengaruhi? Ya misalnya ini siapa namanya nih? Misbah. Misbah itu kepribadiannya kayak gimana nih? Apakah kepribadiannya ganda atau triple gitu? Hah? Orangnya ngerasa dirinya itu apa? Jangan kekurangan, kelebihannya aja. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya apa nih? Ya memang tidak terlihat, kadang bakat itu tidak terlihat. Jadi kelebihannya itu biasanya nanti akan dipengaruhi. Atau ada yang mau jawab nggak? Yang ini? Ya, kelebihannya apa? Yang merasa oh ini ternyata my passion gitu. Apa kira-kira? Iya, kelebihannya. Apa kelebihannya itu apa dari sisi dari sisi ini aja yang abstrak, karakter. Iya, Oh, suka ngomong gitu ya, sering ngomong sendiri gitu. Oh enggak ya, berarti nanti bagus buat videonya. Oke, yang Ikhwan gantian, coba jawab. Di sini tadi juga sama nih pertanyaannya. Siapa yang suka ngomong di depan umum? Suka ngomong di depan umum siapa nih? Ya. Biasanya itu, nah saya mau nanya, kalau yang ini dulu nggak apa-apa. Suka ngomong di depan. Kira-kira apa yang memengaruhi kok berani ngomong di depan? Kok lebih pede? Apa kira-kira yang memengaruhi? Ya, yang apa kira-kira? Ya, pertama nggak bisa diri, terus? Keharusan karena di sekolahan. Oke. Akhirnya terbesit pikiran untuk menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan agar orang itu termotivasi. Apa yang saya Oke, satu lagi yang dari laki-laki. Siapa yang suka ngomong di depan umum? Yang minimal senang aja gitu kalau ngomong di depan umum siapa? Wah, ini kayaknya masih mental penjajah ini. mental terjajah, biasa suka ini nih. Siapa nih? Udah Ismat ini aja deh. Ya, Said Sarula. Said Sarula kira-kira kelebihannya apa? Suka ngomong di depan umum nggak? Suka ngomong di depan umum nggak? Suka masih demam panggung. Oh, masih agak kurang ya. Yang sudah berani siapa di sini? Iya, ya lumayan. Nah, oke. Dari 2 itu sebenarnya ada kira-kira nih teori apa yang menunjukkan bahwa bakat itu ternyata dia berkembang. Pakai teori apa nih? Dari yang ini, yang tadi. Ya. Environmentalism berarti apa? Lingkungan.
Kemudian naturalism itu berarti dia memang alami. Ya. Nah, yang paling banyak pasti teori nomor 1 yaitu lingkungan. Lingkungan plus ditambah tadi dengan ada kadang sedikit dipaksa karena aturan suruh pengumuman di kelas, suruh pengumuman di pesantren, suruh buat khutbah, ceramah, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu nanti ada juga lingkungan dan juga pembiasaan. Ya, pembiasaan. Itu jadi modal. Kenapa mau dibiasakan? Makanya dalam Islam tadi, kenapa sih harus dibiasakan sholat? Ada yang tahu nggak nih? Udah mulai levelnya agak tinggi nih. Siapa ya? Oh, yang kita nih. Siapa namanya nih? Fadil. Fadil, kira-kira hikmah kenapa sih kita itu harus sholat 5 waktu, 5 kali sehari? Apa nih kira-kira nih? Secara pembentukan karakter. Oke, disiplin. Selain disiplin apa lagi? Selain memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya kayak gimana? Ya, Kewajiban ya, kewajiban dan disiplin. Kalau kaitan lebih spesifik dengan ini, dengan apa? Dengan istilahnya itu pendidikan. Kebutuhan spiritual. Wah, kebutuhan spiritual itu sebenarnya tadi pembiasaan. Ya, jawabannya adalah pembiasaan. Oke, kemudian siapa lagi mau tanya nih? Oh, yang sana. Ya, makasih. Oke, ditanya. Iya. Ulama, Pak. Oke. Ulama. Iyalah, tapi iman itu nggak bisa diwarisi. Jadi bapaknya kiai bisa jadi anaknya juga kiai juga. Oke. Ya, biasa ini sebenarnya bentuk dari bully sih, nggak boleh sebenarnya. Ada laporan lagi pembulian lagi. Oke, saya mau tanya siapa namanya? Agil kan? Agil kira-kira kelebihannya apa? Ya udah, oke, berarti kira-kira kenapa kok azannya itu bisa bagus, suaranya bisa bagus, kornya bisa bagus? Kenapa kira-kira? Apa yang mempengaruhi? Apa kira-kira? Enggak, jujur. Oke, dilatih ya. Berarti dilatih itu tadi sebenarnya juga pembiasaan dengan stimulus, dengan tren. Nanti ada namanya itu ini nih, ada pemodelan dan juga pengondisian. Ya, pengondisian. Jadi dibiasakan untuk dilatih. Terus selain ini kalau dari sendiri ada memang agak ini baik bisa karena terbiasa. Terbiasa karena dipaksa. Iya. Tapi kadang juga ada yang sudah dibiasakan, tapi ternyata nggak bisa juga sudah dibiasakan terus gitu ya. Tapi ternyata emang nggak bisa. Bagus Pak suaranya. Hah? Suaranya bagus ya, tapi nggak tahu juga nanti kalau sering mungkin makan goreng-gorengan tuh, atau mungkin makanan yang banyak mengandung minyak kayak Petromak, ya, kompor gas atau kompor minyak tuh, suaranya bisa rusak gitu. Iya. Oke ya, baik. Ini berapa nih? Kita akan bicara tentang masing-masingnya dulu nih. Saya yang menarik tuh sebenarnya ini, ya, ada Ivan Pavlov. Ya, yang menunjukkan disebut classical conditioning. Ya, kayak di sini nih, kenapa sih harus masuk kelas? Gitu ya, kenapa sih harus on time di sini? Ya, mungkin kalau kita karena hari Jumat gitu ya, jadi agak sedikit menghormati lah gitu ya. Sedikit aja menghormati, bukan cuma tapi ini. Jadi segala-galanya harusnya itu jam 1 ya on time. Biar kita lebih enak juga gitu ya. Oke. Jadi kalau ingat, dan ini contoh satu aja. Jadi menurut Ivan Pavlov ini perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Ya, stimulus dan respon. Ya, artinya kadang manusia itu memang harus dipaksa, harus distimulus. Makanya tadi kalau mamanya ada kemarin yang suka menggambar, kemudian ternyata sama orang tuanya itu dilarang, ya tidak ada stimulus, akhirnya dia tidak bisa berkembang. Ya, kemudian ada juga yang mungkin ya dari sisi respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan berulang-ulang. Gitu ya. Jadi latihan berulang-ulang itu harus dibiasakan nih. Nah, disebut nanti ini madhab behaviorism. Ya, behaviorism itu adalah behavior apa? Behavior? Kebiasaan apa? Apalagi kebiasaan, terus sangkaan, behavior ya. Yakin? Ya, behavior itu lihat perilaku yang harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Ya,
perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Jadi perilaku yang kita lakukan itu adalah karena adanya stimulus, karena adanya respon, baik dari sisi internal ataupun eksternal, termasuk juga tadi fitrah. Nah, bedanya tadi itu kalau di sini hampir dia bicaranya bukan sama sekali bukan bicara tentang fitrah, tapi lebih kepada sesuatu yang kenapa sih orang itu bisa soleh, kenapa sih orang itu bisa jahat. Kira-kira yang pernah tahu yang paling jahat di dunia ini siapa ya? Tapi kalau Thanos itu dia fiksi ya. Fiksi, kecuali mungkin Zeus itu juga agak fiksi juga ya, ada aslinya ada fiksi ya. Yang paling jahat kira-kira siapa nih? Yang ini, yang orang paling jahat yang pernah dikenal, yang benar-benar ada. Firaun. Perasaan yang paling jahat bukan Firaun deh, ada yang lebih jahat lagi, mantannya kayaknya deh. Ya ngomong apa? Oh ya, oke, menarik ya. Mustafa Kemal Atatürk ya. Ada ininya, ada hoaxnya, katanya itu kuburannya itu bau ya. Bau. Padahal saya pernah nanya itu enggak, sebenarnya enggak, tidak gitu ya. Tidak, sebenarnya itu biasalah berita-berita yang ditambah-tambahkan. Tapi menarik. Pertanyaannya tadi juga saya lihat ini ya, ketika sholat Jumat kan terjadi perubahan sosial. Saya paling senang untuk perubahan sosial. Kalau misalnya di wilayah-wilayah pinggiran, ya biasanya orang Jumatan pasti pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci hitam terutama, ya. Tapi karena di Cibinong ini sudah banyak pendatang, orangnya juga sudah berubah, cara berpikir juga sudah berubah. Bahkan di sini kayaknya nggak ada yang pakai sarung nih. Ini pada pakai celana nggak sih? Ya, artinya apa? Oh, ternyata orang Jumatan sekarang udah pakai baju kemeja, kadang nggak pakai peci juga, nggak pakai peci ya, songkoknya nggak pakai, kemudian juga pakai celana panjangnya juga udah mulai ketat biasanya. Nah, itu kira-kira perubahan atau tidak? Itu perubahan yang nampak, yang kelihatan. Kita lihat aja dari sisi pakaiannya nih. Coba lihat dari sisi celananya nih. Ini celananya yang Levi's siapa nih? Ya nggak ada yang larang sih, lihat aja. Ya kalau Avatar sebenarnya juga kelihatan juga dari model model jilbabnya itu udah kelihatan, ya udah kelihatan. Tapi saya tadi mau ngomong bahwa perubahan seseorang itu memang sangat banyak dipengaruhi oleh pendidikan, kemudian sosial, lingkungan. Jadi tadi saya pikir ini ada, nggak sebutkan lah ya, ada salah satu tokoh anaknya kiai besar gitu ya di Bogor Barat. Tapi ya mungkin karena dia kuliah juga S1 atau S2, sholat Jumat ya udah nggak pakai peci, kemudian juga pakai celana panjang, pakai baju kemeja gitu ya. Nggak apa-apa sih, silakan aja. Karena waktu saya kemarin waktu saya buat webinar dengan orang Turki, ada yang bertanya, kenapa ya waktu di Indonesia dia tuh alim, pakai sarung, pakai